Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Akhir-akhir ini muncul fenomena baru tentang apa itu fungsi ormas. Ini tentunya sangat viral sekali karena memang akhir-akhir ini sering terjadi bentrokan antar ormas yang tentunya pasti di belakangnya ada sesuatu. Dalam hal ini saya mantan ketua MPC Pemuda Pancasila Kabupaten Bandung Barat hanya ingin sedikit berbagi pengalaman yang tentunya tidak akan berbagi tentang masalah apa itu peran fungsi ormas. Ini hanya berbagi pengalaman saja. Ormas di sini justru membantu memediasi daripada orang-orang yang membutuhkan keberadaan kami. Salah satu contoh, rakyat kecil, pedagang kaki lima. Mereka sering diganggu oleh para preman-preman yang memalak, yang meminta jatah-jatah tidak jelas. Dan mereka juga diintimidasi oleh oknum yang mengatasnamakan tibum waktu itu ya. Sehingga keberadaan mereka ini sangat terganggu sekali untuk mencari nafkah. Nah, waktu itu justru saya dan jajaran teman-teman yang lain membantu memfasilitasi menertibkan mereka agar mereka ini bisa berjualan tapi tanpa melanggar peraturan pemerintah yaitu Perda K3. Kita bantu, kita fasilitasi, dan kita juga bantu memediasi ke pemerintahan. Ya, kita jelaskan aturannya seperti apa kita rapatkan, sehingga dalam hal ini alhamdulillah para pedagang kaki lima dapat berjualan dengan nyaman dan aman tanpa mengganggu ketertiban atau Perda K3 tadi. Sehingga disitulah dengan adanya istilah peran serta daripada kita untuk membantu mereka. Ini tentunya dalam rapat dengan para perwakilan PKL. Mereka itu sepakat memberikan jasa. Tidak ada paksaan, tidak ada pemerasan. Kenapa jasa apa? Jasa karena kita ini ikut mengawasi, ikut menertibkan, dan ikut memediasi manakala mereka ada persoalan dengan pelanggaran. Kita tertibkan, ya. Sehingga dalam hal ini mereka itu rasa terima kasihnya ya memberikan artian sebuah kontribusi bagi organisasi, dan kontribusi itu tidak besar, tapi kalau dari satu PKL 1.000 dan kali 200 PKL ya memang 200.000. Tapi ya seperti teman-teman ketahui 200.000 itu ya kita juga bagi-bagi, nggak dimakan sendiri. Nah, ini yang harus jadi catatan ya. Dan saya tidak akan sebutkan, ada oknum-oknum yang berkepentingan. Nah, sehingga ya di sini saya tidak akan menjabarkan undang-undang ormas, undang-undang tek-tek bengek dan lain sebagainya. Ini hanya menjabarkan tentang pengalaman saya sebagai ketua organisasi. Kita ini adalah membantu dan memediasi dalam hal kepentingan hajat masyarakat kecil. Begitupun dengan konteks dengan masyarakat yang maaf ya, para pengusaha. Kita bantu loh, kita mediasi, bukan berarti kita ini meminta jatah preman atau jatah tanpa ada kerjaan. Kita ini membantu memediasi dan mengawal pekerjaan mereka itu supaya mereka itu tidak melanggar terhadap aturan pemerintah yang dibuat.
Itu mungkin yang dapat saya jelaskan ya. Nanti ada episode selanjutnya, ini hanya gambaran saja. Karena ya akhir-akhir ini muncul pertanyaan ormas ini tidak perlu dan harus dibubarkan. Itu mungkin ada beberapa oknum daripada ormas itu sendiri. Ya maklumlah, Pemuda Pancasila ormas yang besar. Jadi ormas besar di sini ya tentunya dengan berbagai macam artian karakteristik, karena kita ini nasionalis. Kita tidak mengenal ada kesukuan, karena Pemuda Pancasila ini adalah nasionalis. Tadi ada Batak, Sunda, Ambon, terus ya itulah sesuai dengan Sumpah Pemuda ya, karena memang landasan hukumnya landasan pendirian daripada Pemuda Pancasila itu adalah Sumpah Pemuda 28 Oktober. Oke, saya hanya cukup menjelaskan segitu aja dulu. Nanti secara detail saya akan jelaskan lebih lanjut lagi. Jadi untuk teman-teman atau para sahabat yang kurang paham terhadap peran fungsi ormas, peran fungsinya tadi yang saya jelaskan. Adapun yang menyangkut hal-hal yang lain itu adalah oknum daripada Pemuda Pancasila. Ya, Pemuda Pancasila sesuai dengan logo yang kami bawa adalah penegak, pengamal, dan penghayat Pancasila. Itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pancasila.